2000 2005 ke atas tuh udah mulai jarang ya gig ya. Ya, 2000 betul. tuh udah mulai jarang gig. Sorry itu saya, gua tidak mengenal yang namanya begitu harus bayar zaman dulu ya. Kalau bisa musik ya, kalau dibilang musisi gitu, ini susah gini ya susah karena lu si musisinya itu tidak mau berpikir untuk apa betul. Sekarang gini loh, gue punya handphone ya, gue punya kemampuan main gitar gitu. Kenapa nggak tiap hari gue posting apa main gitar segala macam? Oke, kita lanjut lagi. Tadi agak lanjut lagi masalah yang temen gue nanya, yang itu kan, bukan temen gue nanya. Jadi gue ngasih saran ke temen gue soal pandemi ini, yang gue bilang gue ada platform digital dan lo bisa mulai nge-record data-data apa lagu-lagu lo ya akustik aja dulu, dibikin ya balance-nya enak, terus lo kirim ke gua, daftarin. Nah, menurut gua Ya, ini solusi sih, karena waktu waktu dari gua teliti dari 2015. Dari 2015 tuh gua udah mulai berpikir cari apa sih yang dibutuhin sama teman-teman band dari ya kan. Kalau tuh, panggung udah susah. Terus sekarang apalagi kan nggak ada panggung. Band gede aja susah apalagi band yang baru. Nah, cuma sekarang ya, ada perbedaan sama dulu nih. Sekarang kata orang era digital. Jadi ada platform digital yang teman-teman bisa jual karyanya, ya kan? Jual karya. ya, Misalnya, oh fans gue belum banyak dari ke teman-teman ke teman aja dulu. Jadi lagu yang udah terdaftarkan itu kan copyrightnya jalan, royaltinya jalan, sebarin. Nah, ntar temennya dia denger enak, dia suggest ke temennya lagi yang nggak kenal, yang nggak dikenal sama si band. Ini band temen gue, lu tuh, dengerin. Kayak maksud gue kayak gitu aja dulu. Nah, terus kan kemarin kebanyakan yang berpikirnya gini, ini egonya anak band, gue juga pernah ada di area itu. Jadi gue pengen bikin lagu yang super keren banget, aransemennya keren, isinya keren, video klipnya keren, tapi produksinya nggak kelar-kelar nih. Tuh lagu nggak jadi-jadi. Karena terlalu berpikir idealis. Nah, gue pernah ngobrol sama salah satu musisi yang keren. Ya, gue nggak mau sebut namanya, Pongki Barata, Jikustik. Jadi gue waktu itu gue kan banyak banyak kerja bareng sama Mas Pongki. Jadi gue sempat ngobrol tuh soal masalah lagu tadi. Ini kita balik ke masalah lagu. Dia bilang, lu bikin lagu aja sebanyak-banyaknya gitu. Kalau nggak kalau nggak ya, nanti pada saat lagu lu udah banyak, lu baru bisa bikin yang namanya baru bisa dapet yang namanya masterpiece. Karena konsepnya adalah learning by tuh, doing sih. Jadi pada ya, saat lo bikin, benar, kalau lo cuma bikin, taruh di komputer atau taruh di handphone lo dapetnya nggak sampai 10% lah pengalamannya. Tapi pada saat lo bikin, lo nekat, lo lempar ke pasar, ke industri, itu lo bisa dapet sekitar 50 sampai 70% pembelajarannya. Kalau di kasusnya lebih gede. Nggak cuma soal lagu, lo bisa bisa benar, lambat laun lo akan bisa baca pasar dan lo bisa tahu cara masukin idealis lo ke fans-fans lo gitu. Kayak gitu sih kalau menurut tuh, gua. Nah, anak ukur, makanya gua nanya ke lo ke tadi, Om, bisa nggak sih kita ngebalikin eh, era gigs zaman dulu gitu. Di combine sama apa yang gua lagi jalanin nih. Gue jalan duluan nih di platform digital. Jadi gue udah bilang ke teman-teman gue, ini udah ready, lo bisa titip ke gue. Cuma emang nggak se-eksklusif distributor-distributor yang lain. Misalnya ada distributor yang besar-besar, kelihatan kan dari sosial medianya pasti bagus, dia punya website. Gua website nggak ada, tuh, sosial media kemarin juga sempat ada yang nanya, eh, oh ya, namanya nama nama programnya musik ini, Om. Nama programnya musik ini. musik ini, Jadi musik INIE.
digabung musik ini. musik ini. Jadi itu kayak kalau diurai jadi musik in-nya Indonesia, I-nya independen gitu. Oh, Jadi ini terbuka untuk siapapun musisi selama karyanya belum pernah didaftarkan. Musisi yang udah lama juga nggak apa-apa, tapi lagu itu harus yang belum pernah didaftarkan. Jadi kayak gitu. Jadi gue terus gue tanya ke teman-teman yang lain, kalau di distributor tempat lain, lo input data, input data buat digital, habis itu lo kerja sendiri. Di sini enggak, gue akan bantu kerja karena gue akan bikin channel barengan namanya, channel gabungan. Di channel gabungan ini kayak semacam chart, jadi gue taruh nih. Jadi kayak teman-teman yang kayak sekarang kan apalagi PPKM kayak gini kan, PPKM kayak gini tuh orang keterbatasannya banyak banget. Lagunya udah jadi nih, tapi nggak bisa bikin video klip, nggak betul. bisa apa-apa. Nah, gue punya kebiasaan di bidang editing. Bisa lah gue bikin sedikit, cuma nggak bisa masukin idealis terlalu banyak. Karena gue berpikirnya Bisa ngam- lah. ngambil yang simple-simple aja. Jadi sekarang lo kasih lagu ke gue, tiba-tiba di channel gabungannya ada video lirik lo, terus tiba-tiba ada audio official lo. Terus kalau misalnya yang emang udah punya YouTube, gue kasih tahu cara kerjanya. Cara kerjanya gimana, caranya YouTube lo bisa berjalan, nggak bersinggungan sama yang namanya copyright. Kayak gitu. Nah, terus kan Ya. kemarin sebelum pandemi aja itu udah rame tuh yang pada saat cover, lagu cover dianggap menyalahi aturan. Emang salah sih sebenarnya. Cuma kan banyak musisi yang emang karena dia suka kan, kayak gue misalnya gue suka lagunya katakanlah gue suka lagu anak band Bandung tuh, Bakskin Bagel, ya kan? Gue suka. Terus gue videoin, gue main akustik, gue upload, nggak salah dong, ya kan? Ya. Tapi itu akan jadi salah pada saat sudah monetize, karena bentuknya sudah komersil. Betul. Nah, seharusnya kalau sudah Ya. komersil, lo harus minimal, bukan minimal sih, sekarang lo izin ke band aja nggak cukup, karena lo tahu dulu lagunya terikat sama publishing publishing enggak. Kalau ada publishingnya siapa, lo mesti minta izin ke publishingnya. Satu. Ya. Kedua, kalau Benar. dia di jalur distribusi, lo mesti ngomong lagi ke distribusinya. Karena apa? Klaimnya nggak akan hilang kalau nggak dirilis sama si distributor gitu. Betul. Nah, maksud gua kayaknya seru tuh kalau ini kita jalan dulu. Gue bilang ke semua orang-orang yang mulai tanya-tanya, karena kan ini emang gimana ya, rough banget, maksudnya yang emang bener teori bodoh-bodohan lah. Maksudnya kontrak juga gua gue bubuhin semua yang ada di kontrak. Nanti gue bisa share ke lo juga kontraknya, ketentuannya itu semua yang emang dibutuhin aja gitu. Kayak di kontrak paling lama kontrak, share-nya, sistem pembayaran kayak gitu-gitu dok, kayak gitu-gitu. Yang standar-standar kayak gitulah, kayak gitu. Nah, maksud gua ya udah, kan nggak bisa off air nih, ya kan? Kita nge-online dulu, semua karyanya didigitalin aja dulu gitu. Nah, terus kan kayak kemarin permasalahannya, gue nggak tahu titipnya kemana. Terus kalau mau berangkat sendiri ke distributor kan banyak persyaratan tuh. Kayak kemarin sempat ada yang cerita ke gue, kalau ke distributor tuh lo harus banyak banget deh yang lo siapin, yang perlu lo siapin banyak banget. Satu. Kedua, apa iya lo bisa konsisten di channel lo aja, lo taruhin semua lagu lo, berapa banyak karya lo yang bisa bikin channel lo langsung monetize. Nah, kalau di yang program ini ada channel barengan. Emang sih kita berangkat dari nol semua, cuma maksudnya di balik lo jalan sendiri, ada yang jalan lagi nih, autopilot gitu. Nah, menurut lo Itu sih. menurut lo gimana tuh kalau misalnya kita ini kan akan gue tayangin nih, ya hitungan woro-woro aja buat teman-teman musisi indie. Bisa, kalau yang mau ikutan program, ntar gue bisa cek di Instagram pribadi gue, ada nomor WhatsApp gue juga, mungkin akan gue taruh nomor WhatsApp gue, tanggung programnya biar jalan. Karena di tahap awal adalah gue butuh banyak banget katalog lagu untuk kita juga gitu.
Jadi sebetulnya gini, kalau yang tadi gua dengar dari awal lu bercerita soal digital dan konsep lu, gue sih sangat setuju ya, karena gini, banyak band juga atau banyak talent atau musisi atau seniman yang pengen lagunya itu diekspos secara digital, apalagi di platform. Nah, cuman mereka kan bingung mau kemana, ke siapa. Dan ada satu hal lagi, di platform digital ini kan kadang ada di internet juga, yang langsung bisa langsung tuh. Nah, itu juga harus di counter juga tuh. Misalnya kan kalau masuk ke contoh Spotify, terus ke Deezer, itu kan si musisi itu sebetulnya bisa langsung sebetulnya. Tinggal kalau misalkan musisi yang punya anggaran, tinggal berbayar kan. Iya, tinggal bayar. Berbayar, terus masukin lagu, selesai. Dan itu kan 100% masuk ke, royaltinya masuk ke si band. Ini sih setelah gue amati dan gue pelajari ya, ada yang begitu juga. Balik lagi, pembedanya di sini lu harus punya program yang namanya si lagu ini bisa di minimal diputer, karena musisi musisi ya, terutama musisi gitu, musisi saat lu punya satu program online, itu bisa orangnya tuh bisa ada interviewnya, ada lu live show-nya, meskipun itu lewat Zoom atau lewat Microsoft Teams. Nah, itu lu harus ada pembedanya di situ. Karena setahu gua, nggak tahu ya, gua udah nggak terlalu update ya sekarang musik dan label. Mereka punya program begitu nggak? Atau hanya disimpan, simpan, simpan, buat di-share sama si label, udah gitu. Tapi dengan pandemi ini mereka punya program yang seperti itu nggak? Tuh. Ya kayak so it's simple things-nya misalkan kayak gini lah. Minggu ini kita akan interview tanggal 1 band ini, tanggal 3 band ini, tanggal 5 band ini. Dia akan live juga akustik. Nggak harus semua akustiknya, tapi akan vokalis dan gitaris. Di situ mereka punya penghargaan dan gue pengen masukin di Ardi misalkan, karena dia punya program yang bisa gue live langsung di depan teman-teman, di depan, teman-teman gue bisa ngelihat langsung channelnya, kalau nggak live tapping gitu. Itu yang dibutuhkan musisi itu sebetulnya. Gue sih kepikiran Kalau hanya just lagu iya. di sounding itu sudah banyak dan mereka akan memilih gue lebih baik ke label yang sudah terkenal, kata orang-orang urban yang kekinian. Tapi kategori yang masih di bawah, ya gue nggak mau ngomongin secara ekonomi ya, maksudnya yang terlalu gaul, oke bisa kalau gitu. Bingung nih, filter kayak gitu ya, gue bingung gitunya. Gue takut ada kesinggung aja. Itu. Tapi itu menjadi notes yang gede loh. Nah, ini sih gue mau coba gini, Om. Gue mau coba gini. Ini kan platform digitalnya gue udah bisa nginput nih. Gue udah bisa nginput, udah bisa masukin. Jadi gue input hari ini, dalam beberapa hari karya-karyanya teman-teman ini akan ada di platform digital. Akan ada di YouTube, yang YouTube barengan tadi. Nah, kalau emang dia punya channel, gue ngerelain waktu gue untuk mereka nggak cuma sekedar konsultasi, tapi bikin karya. Misalnya ada si band A nih, dia titip katakanlah di pandemi dia cuma bisa titip akustik-akustikannya aja dulu, tapi bersih ya, dia titip. Nah terus tiba-tiba dia bikin kayak semacam rekaman, dilempar-lempar gitulah, maksudnya di guide-nya dilempar ke si player-playernya, terus dia satuin, terus bisa ditaruh di channelnya dia. Atau mungkin tiba-tiba gue janjian nih sama si
vokalisnya lah yang pasti sih. Kok syukur-syukur vokalisnya bisa main alat. Kalau nggak bisa main alat berarti harus berdua. Nah itu paling ya live IG, live di Instagram. Jadi kita bikin kayak program-program si musik Betul. ininya dibikin program kayak gitu. Itu. Gue sih kepikiran ke situ. Betul. Itu benar banget. Jadi sesederhana mungkin, tapi teman-teman ini bisa ngelihat gitu. Itu tuh suatu kebanggaan loh, Di. Kan kemarin kan Kita nggak berbicara fans ya. Fans itu terlalu kompleks ya, complicated. Kita berbicara teman-temannya lah. Yang ngelihat, bisa komen. misalnya gini, nah misalnya Dulu nih, lu ntar fansnya akustik ya di sini. Gitu. misalnya gini Itu Om, minimal itu. misalnya gini kan untuk saat ini kan masih pakai, gua kan belum bikin sosial medianya juga nih, si musik ini emang bener-bener masih Ya. kosong banget. Jadi gue masih pakai Instagram pribadi gua. Misalnya di Instagram pribadi gua woro-woro nih. Misalnya ini ada band A mau live performance minggu depan hari misalnya hari Senin jam 12 siang. Dia mau live performance. Tapi live Instagram. Cuma si akustikan, vokalisnya aja. Nah, nanti gue taruh nih di pamflet-pamflet digitalnya di sosial media gue. Dia juga naruh di tempatnya dia. Ambil kita komunikasi nih buat live-nya. Nah, pada saat live-nya ya paling awal-awal mungkin yang nonton nggak banyak ya awal-awal. Cuma kalau itu dibikin jadi kayak rutinitas, bisa jadi seru juga sih gitu. Nah udah gitu untungnya karena dia platform digitalnya udah ada, udah jalan, kita bisa arahin orang untuk streaming atau download ke lagu-lagunya dia gitu. YouTube-nya juga bisa ditonton orang. Lebih kayak gitu sih. Sambil nunggu si pandeminya selesai. Kalau pandemi selesai, beda lagi sih kasusnya sih. Gue bisa kolaborasi sama lu untuk bikin off air. Kayak gitu. Jadi sebuah program musik atau program digital yang memang juga bisa mengekspos itu lagu. Minimal teman-temannya itu bisa ngedengar dan bisa melihat. Minimal itu. Nah ini kan ada beberapa musisi. Itu sebuah penghargaan. Ada beberapa musisi awal nih yang lagi mau kirimin materi minggu-minggu ini. Nah gue udah mulai nih susun programnya nih. Jadi si musisi ini nanti gue coba ngobrol sama dia. Bro, gue bikinin lu live IG ya. Gitu misalnya. Live IG-nya dari tempat gue. Jadi gue kontak dia. Tapi gue bikin pamflet. Kayak gitu. Terus sorry, gue agak potong dikit. Gue tanggal 7 atau 8 nih kebagian jadwalnya nih, Pak Roma. Syuting di Fatmawati. Bisa ngeset dulu nggak? Tanggal 7, 8 apa Agustus? 7 atau 8 Agustus. Coba gue kondisiin dulu ya. Karena gue permasalahannya adalah PPKM ini. Lu juga pasti akan kebentur dengan PPKM. Iya. Kayak gitu. Gue jadinya tanggal 7 tanggal 8 syutingnya. Itu udah fix. Pak Roma. Itu udah fix. Iya. Nah, lanjut. Nah, makanya gue berharap sih si musisi-musisi awal, gue lagi coba ngobrol nih sama teman-teman yang awal-awal. Lagi brainstormingan sama mereka. Yuk kita apa sih yang bisa dikerjain gitu. Gue ada bahan banyak nih yang bisa dikerjain. Kalau mau yuk kita pelan-pelan dengan ya studi kasus lah, kasus per kasus kan kelihatan nanti kekurangannya di mana. Tapi kita running aja dulu. Yang penting running sih kalau kata gue. Betul. Gue sih kebayangnya itu sih yang zaman dulu, pas pandemi awal yang orang-orang tuh lagi rajin-rajinnya bikin apa, di mereka tuh akustik yang dipotong-potong gitu, yang kayak di Zoom, satu, kan sering tuh pandemi itu, nah pas keduanya mulai sepi tuh, padahal kalau terus dengan rajin gitu ya, buat sesi live, sesi talk show sendiri, atau gue mau talk show sendiri nih, atau gue pancing pertanyaan deh, gue pengen live gitu, gue pancing gitu. Itu kan, itu bagus itu, maksudnya awal-awal gue ngeliat musisi-musisi banyak yang mereka live di Zoom, terus mereka kan live tuh,
bahkan dulu kan ada apa lagu apa gitu di rumahnya gitu, terus apalah gigi pernah, terus sekarang kan udah mulai redup nih karena lebih banyak setan, ya mungkin sibukan gitu atau apa gitu. Nah, bahkan band-band yang ya bisa dibilang band-band independen yang tidak punya label atau kemampuan ke sana kan kita bisa mewadahi ini plus digital. Ya udah. Saya Atau nggak atau tahu, gini aja Om. Yang buat yang 7 sama 8. misalkan lo punya Zoom nih buat YouTube, YouTube Zoom nih atau di Google kayak gini lah, lo mau bawa sekedar channel itu, aku pengennya dari WhatsApp aja, ya udah. Nah berarti lo ngundang nih satu-satu nih, telepon satu video call gitu, terus sambil direkam kayak gini. Oh boleh. Atau gini aja nih Om. Sebetulnya gini, Apa tuh? sorry gue kepotong. Seperti yang nggak asal nggak terlalu nggak elit gitu, tapi effort itu gede loh. Effort maksudnya gini, pada saat itu tayang di YouTube dulu, band-band yang tidak punya kesempatan gitu untuk promosi standar promosi itu akan menjadi batu buat musisi yang sudah ada. Anjir, kok si musisi ini keren nih lagunya nih, labelnya apa? Oh nggak ada label, tapi orang yang promotnya atau perusahaannya siapa? Oh ini siapa ya? Tapi kita pakai Zoom, tapi kan ini minimal audionya lumayan kedengar, bass kedengar, gitarnya kedengar, pohonnya kedengar, minimal kedengar lah, bukan sound yang quality ya. Berarti gini aja nih. Itu 78 udah fix bukan? Oke, pohon. 78 udah fix. Apa? 78 udah fix. 78 ya udah fix, cuma 5 DP doang. Oh. Tinggal 5 DP doang dari orang. Berarti kalau misalnya gua programin buat woro-woro, anak-anak mau kali ya? Sekaligus kita boleh studi kasus ya. Gue coba bikinin program-program aja dulu buat woro-woro ke road to 7 ke 8 itu. Itu kan sudah tapping live gua. Jadi jangan diworo-woro gitu. Oh. Yo. Berarti nggak tahu tayangnya atau bulan kapan itu. Ntar itu akhir mungkin. Oh ya udah, kita bikin yang lain aja. Karena gua syuting itu sama Dog sama SID. Oke, siap. Ini rencananya. Ya betul, udah. Gua syuting tapping ke berapa. Paling nanti kita sambung lagi. Nanti gue coba fokusin ke yang jalur digital ini dulu, perkembangannya gimana. Nanti gue coba kabar-kabar sama lo lagi, nanti apa yang bisa kita kerjain buat di awal-awal. Ya, boleh. Ya. Boleh. Berarti ketemu lagi di sekedar ngobrol lagi nanti ya. Nanti gue berkabar via WhatsApp. Ya. Ya Om, thank you Om obrolannya Om. Oke, thank you. Thank you obrolannya. Sama-sama, thank you. Ya Om. Oke, thank you. Oke Om ya, Assalamualaikum. Gua tutup juga sekalian ya. Waalaikumsalam. Oke, wassalamualaikum sister and brother. Ketemu lagi nanti di sekedar ngobrol, masih di topik-topik yang seru-seru, ringan, tapi nggak ngebosenin, mudah-mudahan. Yuk, wassalam. Amin.